Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA kali ini. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Masih tetap sehat? Tetap semangat? Oke. Untuk pembelajaran kali ini tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang peta konsep pada tumbuhan, yaitu tumbuhan itu dibagi menjadi dua, ya, tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh contohnya adalah lumut. Dan tumbuhan berpembuluh ini dibagi dua lagi, yaitu tumbuhan biji dan tumbuhan tak berbiji. Tumbuhan tak berbiji ini contohnya adalah tumbuhan paku. Sedangkan tumbuhan biji itu terdiri dari tumbuhan berbiji tertutup dan tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan berbiji tertutup disebut dengan angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka disebut dengan gimnospermae. Oke. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Pada perkembangan vegetatif itu tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan pada perkembangbiakan secara generatif itu melalui proses perkawinan, ya, yaitu peristiwa bertemunya antara gamet jantan dengan gamet betina. Proses perkawinan pada tumbuhan biji ini diawali dulu dengan proses penyerbukan dan dilanjutkan dengan pembuahan. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Pada tumbuhan berbiji tertutup ini terjadi perkembangbiakan secara vegetatif dan juga secara generatif. Secara vegetatif ini ada dua macam, yaitu secara alami dan secara buatan. Kalau generatif itu dengan alat perkembangbiakan yang berupa bunga. Di dalam bunga itu terdapat putik dan benang sari. Oke, ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami atau aseksual alami, artinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya di sini adalah umbi batang, ya. Ini umbi batang contohnya adalah pada tanaman wortel. Kemudian umbi lapis, ya, bawang-bawangan, umbi akar di sini, dan tunas. Ya. Tunas ini bisa tunas pada bambu atau pada pisang, ya. Selanjutnya masih contoh aseksual alami adalah tunas adventif. Ini biasanya kalau pada daun itu daun cocor bebek, kalau pada akar itu pada sukun, ya. Kemudian dengan spora pada umumnya adalah pada tumbuhan lumut atau paku. Kemudian akar tinggal itu adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Contohnya ini bisa jahe, kunyit, laos, ya. Selanjutnya adalah
geragih atau stolon. Ini contohnya, geragih atau stolon itu adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya di sini adalah tanaman stroberi. Oke, selanjutnya untuk yang aseksual buatan ini dengan campur tangan manusia, ya. Contohnya di sini adalah dengan menyetek, ya, dipotong-potong kemudian ditanam akhirnya tumbuh tunas. Kemudian bisa dengan merunduk, ini batang utama, kemudian ini ada rantingnya yang panjang dirundukkan, ya. Kemudian belokannya ini ditutup dengan tanah. Maka kalau sudah tumbuh tunas, ini bisa dipotong dan akhirnya menjadi individu baru. Kemudian selanjutnya adalah dengan mencangkok, ya, perkembangbiakan dengan mencangkok. Saya kira sudah paham, ya, banyak sekali tumbuhan berbiji tertutup yang dicangkok, bisa mangga, bisa jeruk, ya, bisa jambu dan sebagainya. Kemudian dengan menempel di sini adalah diambil mata tunasnya dari batang yang berbeda, ditempelkan, ya, di batang yang lainnya. Ini. Terus diikat rapat sampai tumbuh tunas yang baru. Selanjutnya adalah menyambung. Menyambung ini menyambungkan dua batang yang berbeda, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tentunya. Contohnya misalkan menyambungkan antara mangga gadung dengan mangga podang, itu untuk mendapatkan hasil yang banyak, ya, seperti mangga podang hasilnya banyak tetapi rasanya manis seperti mangga gadung, ya. Selanjutnya kita masuk ke reproduksi secara generatif pada tumbuhan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tumbuhan merupakan alat berkembang biakan karena di dalamnya terdapat putik dan benang sari. Oke, kita perhatikan dulu bagian-bagian bunga di sini, ya. Mulai dari sini ada tangkai bunga, kemudian dasar bunga, kemudian ada bakal biji. Terus di sini yang berwarna hijau itu adalah kelopak bunga. Kemudian yang berwarna merah dan menarik ini adalah mahkota bunga. Kemudian di dalamnya ini terdapat benang sari dan juga putik. Benang sari itu terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Kemudian putik ini juga ada tangkai putik dan kepala putik. Oke. Karena bunga merupakan alat perkembangbiakan, maka kita harus tahu bagian-bagian bunga. Ada bunga lengkap adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan dan perhiasan bunga, ya, seperti mahkota dan kelopak itu juga alat perhiasan bunga. Kalau bunga sempurna adalah bunga yang memiliki alat perkembangbiakan saja, yaitu benang sari dan putik. Kalau bunga sempurna disebut juga dengan bunga hermafrodit karena dalam satu bunga terdapat dua alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Bunga tidak sempurna hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Artinya ini termasuk tumbuhan berumah dua, ya. Tumbuhan yang satunya punya benang sari saja, yang satunya punya putik saja. Oke. Ya, ini ya alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini adalah bunga, ini benang sari, ya, ini punya tangkai sari, ada kepala sari. Di dalam kepala sari ini perhatikan kalau dipotong secara melintang akan kelihatan bahwa di sini ada kantong serbuk sari, ya. Di dalam kantongnya ini terdapat serbuk sari. Tuh.
Kemudian untuk putiknya perhatikan ada bakal buah, kemudian ini ada tangkai putik dan kepala putik. Jadi benang sari dan putik ini merupakan alat perkembangbiakan ya, pada tumbuhan. Selanjutnya adalah penyerbukan pada bunga. Penyerbukan atau disebut juga dengan persarian adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Itu namanya penyerbukan. Berdasarkan asalnya serbuk sari, penyerbukan berdasarkan asalnya serbuk sari yang melekat di atas kepala putik, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ini gambarnya ya, bisa dilihat, bisa dipahami. Kalau penyerbukan sendiri itu serbuk sari berasal dari satu bunga yang sama. Dalam satu bunga itu terdapat putik dan benang sari. Penyerbukan tetangga ini dalam satu pohon, tetapi bunganya berbeda. Benang sari dari bunga yang satu ini menyerbuki putik, jatuh di atas kepala putik bunga yang lain, tetapi masih satu pohon. Ini namanya penyerbukan tetangga. Yang ketiga adalah penyerbukan silang. Ini benang sari dari bunga yang satu ini jatuh di atas kepala putik bunga yang lain ya. Ini tetapi jenisnya sama. Pohonnya sendiri-sendiri di sini, tapi jenis tumbuhannya sama. Itu penyerbukan silang. Penyerbukan bastar ini serbuk sari dari bunga yang satu jatuh di atas kepala putik bunga yang lain, tetapi varietasnya berbeda atau jenisnya berbeda. Oke, coba ini bisa dilihat di sini. Penyerbukan sendiri itu namanya otogami, ya tadi ya. Penyerbukan tetangga namanya geitonogami, dan penyerbukan silang namanya alogami, serta penyerbukan bastar namanya hibridogami. Ya, tadi sudah ada contohnya di situ. Oke. Ada beberapa faktor yang bisa membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Jika yang membantu air namanya hidrogami. Kalau yang membantu angin namanya anemogami. Jika yang membantu hewan namanya zoidiogami. Dan kalau dibantu manusia namanya antropogami. Ya. Ciri-ciri tumbuhan, ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin, ini bisa dibaca. Tidak memiliki mahkota, serbuk sarinya sangat banyak, kecil dan ringan, sehingga mudah diterbangkan. Tangkai putik terjulur keluar, ya. Kedudukan benang sari bergelantungan, tangkai bunga panjang dan terjulur keluar di atas permukaan daun. Ciri-ciri penyerbukannya dibantu oleh air. Tumbuhan ini terendam dalam air. Contohnya adalah hidrilla dan teratai. Ini hidrilla, teratai. Ciri penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Hewan di sini ada bermacam-macam. Ada burung namanya ornitogami, ada siput namanya malakogami, ada serangga namanya entomogami, dan kelelawar yang membantu namanya chiropterogami. Harus bisa membedakan. Kalau kalau yang dibantu oleh burung itu berarti di situ ada madunya. Seperti ini juga dibantu oleh serangga, ini menghisap madunya. Kalau dibantu oleh siput berarti dia dilalui oleh siput. Kalau dibantu oleh kelelawar berarti tumbuhan itu mekarnya pada malam hari bunganya. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, yaitu
tumbuhan berumah dua. Berumah dua itu berarti ada bunga jantan hidup sendiri, bunga betina di pohon yang lain. Ya, ini harus dibantu oleh manusia untuk mencapai hasil yang maksimal. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan budidaya. Contohnya adalah salak. Ini sendiri-sendiri tempatnya. Ini bunga jantan dan bunga betina. Harus dibantu oleh manusia. Oke, kita lanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi. Adalah peristiwa meleburnya inti sel kelamin jantan dengan inti sel kelamin betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermi terjadi pembuahan ganda, yaitu inti generatif 1 membuahi inti ovum menghasilkan zigot, dan inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Ini proses pembuahannya, ya. Ini adalah putih dan yang ini adalah bagian bakal buat adi, bakal biji. Perhatikan di sini. Sebelum pembuahan itu adalah proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Ini di atas ini serbuk sari, ya, memiliki intinya namanya inti vegetatif dan inti generatif. Nah, ini dalam perjalanan menuju ke ruang bakal biji, ini ada ruang bakal biji, ya. Dalam perjalanan ini inti vegetatif berada di depan tadi, kemudian yang di belakang adalah inti generatif. Dalam perjalanan ini inti generatif membelah menjadi dua, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Pada saat yang bersamaan ini berjalan, maka di ruang bakal biji ini juga terjadi pembelahan, ya, yaitu inti kandung lembaga ini membelah sebanyak 3 kali. Setiap kali membelah menghasilkan 2 sel. Nah, ini ya, membelah sebanyak 3 kali berarti ada 8. 8 itu 1 di tengah, ini namanya sel telur, 2 di kiri kanan namanya sel sinergit, ini ya. Kemudian yang 3 di atas ini namanya sel antipoda, ya. Oke, jadi di sini ada sel telur dan ada sinergit. Ini yang 2 di tengah namanya inti kandung lembaga sekunder. Oke, kita lanjutkan dari sini. Prosesnya bersamaan ini soalnya. Inti vegetatif terus bergerak menuju ke ruang bakal biji, diikuti oleh inti generatif 1 dan generatif 2. Kemudian masuk ke sini melalui lubang yang kecil, ini yang disebut dengan mikropil. Ya. Ini inti generatif 1 membuahi sel telur di sini, membuahi sel telur ini menghasilkan zigot. Ini terbentuk zigot di sini. Dan inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Dalam proses pembuahan ini terjadi sebanyak 2 kali pada tumbuhan berbiji tertutup, sehingga pembuahannya disebut dengan pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji tertutup. Paham? Oke, kita lanjutkan. Pada tumbuhan berbiji terbuka itu perkembangbiakan terjadi secara generatif, ya, yaitu seksual, dengan mikrosporanya adalah Stropilus jantan dan megasporanya adalah Stropilus betina, dan bisa juga dengan vegetatif, yaitu aksesual. Contohnya adalah tunas akar pada pinus dan tunas bulbil pada
pakis haji. Contohnya di sini, ya, ini Strophyllus jantan, ya, yang disebut mikrosporofil. Yang ini Strophyllus betina atau disebut megasporofil atau makro. Ya, ini yang betina itu yang besar, kemudian yang jantan yang kecil. Nah, ini pada tunas akar pinus. Kemudian pada sikas rumpi atau pakis haji. Kemudian tunas bulbil, ini juga pada pakis haji. Oke, contoh-contoh tumbuhan berbiji terbuka ini ada pakis haji, ginkgo biloba, kemudian melinjo dan pinus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.